Kembali kita lanjutkan materi dari pengantar manajemen bisnis, yaitu kesempatan bisnis dan kebutuhan manusia. Kita tahu di bagian pertama kita pelajari bahwa bisnis itu bertujuan untuk mencari profit atau mendapatkan profit, keuntungan melalui memenuhi kebutuhan manusia. Masyarakat itu selalu berkembang, baik secara kuantitatif, secara jumlah, maupun kualitatif. Jadi ada masyarakat kita makin cerdas misalnya. Dengan demikian, kebutuhan dan keinginan masyarakat itu juga berubah. Seorang pebisnis harus selalu jeli melihat adanya kebutuhan serta perubahan, perkembangan, pergeseran dari kebutuhan masyarakat ini. Timbulnya kebutuhan baru atau adanya perkembangan atau perubahan kebutuhan yang telah ada merupakan kesempatan bisnis untuk dapat dieksploitasi atau dimanfaatkan secara baik untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, kita tahu bahwa sekarang banyak sekali orang menggunakan handphone cukup lama, sehingga pebisnis itu punya atau jeli melihat peluang, yaitu adanya baterai yang bisa dibawa-bawa. Maka timbullah atau dibuatlah power bank. Ketika masyarakat suka foto-foto, misalnya dia foto selfie, dibuatlah tongsis, ya, tongkat narsis. Nah, ini adalah kebutuhan masyarakat yang muncul karena perkembangan atau pergeseran. Beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas adalah makin bertambahnya jumlah penduduk. Kita tahu bahwa di kota-kota besar makin banyak penduduknya, sehingga kebutuhan transportasi, kebutuhan kendaraan, kebutuhan akan makanan dan sebagainya makin banyak. Makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ada teknologi dengan mudah didapatkan, berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Orang bisa dengan mudah punya handphone, punya laptop misalnya. Berikutnya adalah makin meluasnya lingkungan pergaulan dan meningkatnya tingkat kebudayaan manusia. Jadi manusia dihadapkan kepada inti masalah ekonomi, yaitu keinginan yang sangat tidak terbatas. Jadi ingin apa saja kalau bisa, tetapi masalahnya adalah sumber daya atau barang dan jasa yang disediakan itu terbatas. Maka manusia harus mampu menggunakan sumber daya yang terbatas itu untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat mengimbangi keinginan yang tidak terbatas. Di psikologi ada teori tentang kebutuhan manusia, yaitu sebuah teori hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Kemampuan kita mengidentifikasi jenis kebutuhan masyarakat sebagai pebisnis akan menghasilkan sebuah peluang. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus bisa mengidentifikasi secara jelas agar peluang bisnis itu benar-benar bisa menjadi atau membawa keuntungan buat kita. Kita lihat ada 5 tingkat atau 5 kebutuhan manusia. Pertama ada kebutuhan fisiologik atau kebutuhan jasmani. Kedua, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan dasar atau fisiologik ini terutama misalnya bagaimana kita kalau lapar kita butuh makan, haus kita butuh minum. Jadi bisnis atau usaha di bidang ini misalnya bisnis makanan, bisnis minuman, bisnis pondokan, karena rumah juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, asrama, catering, dan lain sebagainya. Orang butuh makan, tapi ketika kebutuhan untuk makan itu sudah terpenuhi, orang butuh makan yang aman, yang sehat. Kebutuhan rasa aman ini muncul ketika orang sudah terpenuhi kebutuhan yang paling bawah, yaitu kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, bisnis yang dapat dieksploitasi misalnya bisnis sepatu. Karena apa? Orang mungkin kalau jalan tidak tanpa sepatu akan bisa luka kakinya.
helm, ya, alat bantu berenang, mungkin teralis. Orang merasa tidak aman di rumahnya, khawatir ada pencuri masuk, maka bisnis teralis bisa menjawab kebutuhan bagi orang yang memiliki kebutuhan rasa aman. Alarm itu atau CCTV misalnya. Kemudian kebutuhan sosial yang ketiga, yaitu kebutuhan ini adalah kebutuhan di mana orang itu ingin bersosialisasi. Misalnya berupa usaha pendidikan, keterampilan, kesenian. Ya. Kenapa? Dalam kesempatan itu orang bisa berkumpul dengan orang lain, ada komunitas. Misalnya aja juga adanya usaha-usaha yang membentuk suatu bersama-sama, suatu perkumpulan bersama-sama. Lalu yang keempat, kebutuhan harga diri, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut self-esteem. Produk yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini, misalnya restoran yang representatif. Orang mungkin butuh makan karena lapar, tapi setelah dia butuh aman, dia butuh makan yang aman, yang sehat. Setelah itu dia butuh makan untuk sosialisasi, untuk berteman-teman dengan mengajak teman-temannya atau keluarganya. Dan untuk harga diri, dia butuh makan yang bisa membuat dirinya itu terbawa atau naik harga dirinya. Saya tidak mau makan di sana, sebab kalau makan di sana gengsi misalnya, seperti itu. Mode pakaian yang trendy, alat rumah tangga yang luks, elektronika dan sebagainya. Orang misalnya beli televisi, mungkin televisi 20 inch sebenarnya cukup, tapi dia akan beli mungkin yang entah 32 inch, entah mungkin yang 40 inch atau yang 50 inch. Selain untuk kenikmatan melihat, mungkin juga untuk kebutuhan harga dirinya. Ketika ada tamu datang, dia akan oh TV-nya besar ya, jadi dia bangga. Lalu ada kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Bisnis yang mampu membawa atau menunjukkan jati diri pemiliknya, misalnya lukisan, barang koleksi. Ada orang yang suka koleksi buku misalnya, maka buku akan menjawab kebutuhan aktualisasi diri. Mungkin koleksi yang lain, atau mungkin pentas musik, bisa musik klasik, musik jazz, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa jeli melihat kebutuhan di masyarakat, dan kebutuhan itu ada 5 macam seperti yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, maka kita bisa mendapatkan peluang bisnis. Peluang bisnis ini penting karena apa? Karena kalau ada permintaan dari masyarakat atas produk atau jasa, maka kita ada kesempatan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Demikian penjelasan mengenai kesempatan bisnis dan kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat. Saya Nur Agustinus.